Ready to pray. Let's pray together. Dear God, thank you for today. Now we are going to study and learn. Bless so our internet connection can be good. Bless also so Miss Jessie can teach us good and we can understand the lesson well. Thank you, God. Amen. Amen. Okay. Thank you, Gracia. Next meeting gonna be Bos ya. So before we start, kids, I want to ask you how was the exam? Coba cerita dulu gimana examnya. Ini kan minggu pertama di setelah midterm exam itu ya kan nak ya. So I want to know your opinion or your anything about exam that you have done. Coba siapa yang mau cerita gimana examnya nak? Oke, Miss mau dengar Alexandra dulu. Miss jarang dengar suara Alexandra. Alexandra, can you unmute? Kayaknya payah jaringan sama si Alexandra. It's okay lah. So, siapa yang mau cerita? How was the exam? Is it difficult or easy for you, kids? Who wants to tell us? Andre? Miss, Yes? Okay, can you tell us about your experience in the last exam? Apakah soalnya susah, mudah, atau B aja, Miss? That is nice, Miss. It's fun. medium, Miss, medium. Medium, oke. Oke, how about others? Jadi nilai Anda medium juga lah berarti ya? Kira-kira? Bukan math aja maksud Miss ya, yang lain ya nak ya? Oke, gimana? Nona, Nicholas, Hillary, Christopher, yang lain gimana nak? Banyak soal yang sama, Miss. Fine. Soal yang sama dengan maksudnya gimana? Yang sama dengan review, jadi lebih mudah. Kan sudah it's similar, tapi bukan sama persis ya, bukan sama persis. Tapi bentukannya memang banyak kita bahas di review, ya kan? Tapi walaupun begitu nak, masih ada juga yang below expectation ya. I don't know why. Tapi Miss rasa seharusnya udah bisa lah di atas KKM semua nilainya. So I want to ask you, berapa nilai KKM kita nak? 72. Ya, 72 ya. Jadi kalau misalnya itu kalian bisa ya untuk melogikakan sendiri kira-kira kalau misalnya UH kalian plus exam plus homework terus ada satu lagi penilaian harian, kira-kira bisa nggak kalian melewati dari nilai batas KKM tadi? Jadi harus ada di situ nak ini kita pemikiran kita. Soalnya kan nilai untuk di rapat itu kan nggak cuma nilai exam ya, tapi keseharian kalian, kalian aktif atau tidak di kelas, PR-nya on time atau tidak dikerjakan. Nah, jadi itu juga udah bisa dipikirkan ya, nak ya. Oke, kalau exam yang lain gimana, nak? Science, computer, apalagi, nak? Itu gimana soalnya? Is it difficult atau? If science, Miss, it's also difficult, Miss. Science also difficult ya. Kalau yang lainnya, komputer, terus apa lagi nak ujian kalian nak? Before we start, nanti kan kalau langsung start nggak enak ya kan, masa langsung belajar ya kan? Yes. Oke, Miss mau dengar suara boys. Boys gimana boys? Examnya boys. Mudah dikerjakan soalnya nak. Halo. Miss nge-freeze ya di situ ya. Tes. Oke. Kayaknya bad connection ya Miss di sini. It's okay lah ya. Oke, I think we can start lah ya. Oke, Miss sudah lihat hasil kalian. Yes.
I already seen your math result. Ya, Miss senang ya, ada yang dapat nilai 100, 90-an, 80. Tapi masih ada juga yang dapat nilai di bawah KKM. But, it's okay ya, Miss sudah lakukan yang terbaik, and I hope you do the best juga ya kan untuk exam itu ya nak ya. Okay, so now we can start ya our new lesson. Who knows what we are going to learn today? Mean. Mean, median, and mode ya. Okay, let me share the screen. Wait ya kids. Okay. Okay, so today kids, this is the last chapter that you learn in grade 6. Jadi ini topik, tinggal satu topik lagi yang mau kita pelajari di grade 6 ini anak ya. So it's about mean, median, and mode. Okay, as I told you, it's a little bit different with the last topic. Kalau the last topic kan kita about geometry anak ya. Melihat ruang, bangun datar, mencari areanya, perimeternya, ya kan? Include basic or composite figures. But now we enter to the new main math. Jadi kalau di matematika itu nak banyak sub-sub ininya ya. Ada statistika, ada geometri, ada masih banyak lagi lah ya. Nanti kalian pelajari itu nanti semakin tinggi grade-nya, maka akan semakin luas yang dipelajari. So now this is the basic ya. Sebelumnya di grade bawah, apa sudah pernah nak dibahas about mean, median, and mode? Or about statistic? Never before, Miss. No. Okay, so this is the very basic ya. Jadi ini akan menjadi dasar kalian dalam belajar statistika. Statistika ini nak dipelajari terus sampai junior high school, senior high school, even in the perguruan tinggi. Okay, so make sure you understand about statistic, the basic mean, median, and mode. Kalau misalnya di sekolah biasa, ini juga dipelajari di SMP anak ya. Okay, so let's discuss ya. Before that, I want to explain you about statistic ya. Have you ever heard about the word statistic? Sudah pernah anak dengar kata statistik atau statistika? Ever, Miss? Yes, Miss. Oke, yang yes, in what condition? Dalam rangka apa, Mak? Maksudnya kapan you heard about statistic? Di mana di ini? Yes. In unused, Miss, at the TV. Oh, the television. Ya, benar. Dalam TV juga banyak itu kan statistik. Oke, good job. Yang lain ada enggak pernah dengar kata statistik atau yang lain selain di TV? Ada lagi yang pernah dengar, baca atau melihat tentang statistik? Not yet? I see a statistic in a soccer match. Oke. Yes, jadi statistik ini nak, ini sangat umum ya, sangat general. Even it's not in math, tapi statistik ini ada di mana-mana. Oke, so for example ya, kalau misalnya kalian, kalau misalnya lagi zaman pemilu, itu kan kalian belum bisa mencoblos ya, kan karena usia kalian masih di bawah 17 tahun, ya kan? Tapi orang tua kalian sudah bisa memilih kan, Nak? Nah, jadi dalam pemilihan itu, Nak, itu juga menggunakan statistik. Jangankan dalam pemilihannya, dalam mendistribusikan, misalnya kira-kira dalam satu RT, satu RW, atau satu komplek ini, berapa orang ya yang kira-kira usianya di atas 17 tahun?
Misalnya ada 50 orang. Oh, berarti 50 orang ini berhak mendapatkan hak suara untuk pemilu. Jadi itu di data, nak. So, statistik itu talks about data. Jadi statistik itu berhubungan dengan data, nak. Oke, jadi kalau misalnya di TV, kayak kata Sinona tadi, kalian lihat di TV ada data-data, ada statistik, ya karena kan di TV sering kan mengatakan kalau misalnya berdasarkan penelitian, sekianlah data-data penduduk Indonesia. Data penduduk Indonesia itu juga berdasarkan statistik, nak. Jadi nggak harus di MET aja dipelajari statistik, nggak harus di MET aja kita aplikasikan statistik, tapi dalam umum. So, why? Everyone have to understand about data and statistic. Nah, jadi di statistik ini, nak seperti yang Miss bilang tadi, talks about collecting and analyzing data. Seperti yang Miss bilang tadi, kalau misalnya kita mau tahu kira-kira berapa orang ya yang bisa memilih dalam satu komplek itu kan harus dikumpulkan dulu datanya. Misalnya datanglah tukang bapak-bapak atau ibu-ibu, tukang survei ya kan, permisi di rumah ini berapa orang ya, yang satu keluarga berapa orang, terus kalian jawab, oh there are 4, ada 4 Bu, oke 1 ayah, 1 ibu dan 2 anak, terus kemudian kira-kira apa yang ditanya sama ininya, sama tukang ininya, pemilunya kira-kira, setelah diketahui ada 4 orang dalam satu keluarga. Terus kira-kira mungkin kok tukang pemilihan, tukang survei. Ya, sorry, tukang survei ya, tukang survei dalam pemilihan. Nah, setelah dia tahu ada 4 orang dalam satu keluarga, kira-kira pertanyaan apa ya yang mau ditanyakan kepada kalian gitu? Umur berapa, Miss? Yes, pasti ibu-ibu survei atau bapak-bapak surveinya nanya, oh gitu ya dek ya, kalau boleh tahu di sini umurnya yang udah 17 tahun berapa orang ya? Terus kalian jawab lah ya kan, yang masih umur yang di atas 17 tahun cuma ayah dan ibu saya Bu, Pak, saya dan adik saya masih di bawah 17 tahun. Nah, dari situ ibu-ibu atau bapak survei tadi bisa mencatat kan, mereka telah mengumpulkan data-data tadi. Oke, nah setelah mereka collecting, and then they analyze, mereka menganalisa data tadi. Oh, dari rumah si Nona ada 2 orang yang sudah berumur di atas 17 tahun. Di rumah si Andre ada 3, mungkin ada opung si Andre di situ kan. Nah, jadi digabungkan, dijumlahkanlah data-data tadi, maka mereka dapat membuat conclusion, kesimpulan. Jadi mereka tahu, oh berarti nanti kertas pemilu yang kita sebarkan ke komplek rumah si Nona, si Andre ini sebanyak 50 setelah mereka hitung. Nah, itulah aplikasi dari statistics. Oke, any question before I continue? Is it clear? Clear, Miss. Oke, clear ya. Nah, sekarang data itu, data itu adalah informasi ya. Informasi that are collected through observation or survey. Terserah, pokoknya ini adalah real. Datanya real, bukan sembarang data gitu, tapi hasil observasi maupun hasil survei yang telah dikumpulkan. Often numeric. Biasanya data-data tersebut dalam bentuk angka-angka. Oke, jadi kita tahu ya data seperti apa yang mau kita collect and analyze ya, ya. Oke, so let's see. This is the Jadi, dalam statistik ini kan there are so many terms. Jadi, for grade 6, in this chapter, we only learn 3 main point. Ada 3 ini ya, 3 terms-nya yang paling sering dibahas. Mean, median, and mode. Oke? Hanya 3 itu aja ya, ya. Maka kita bahas perlahan-lahan. So, in here, I have an example ya. Before we enter to the definition about mean, di sini Miss ada buat citato ya kan? Siapa pernah makan citato, Nak? Pernah lihat ini kan? Ever, Miss. Yes. Micin is the best ya kan? Walaupun micin, tapi kalau dimakan nggak terasa itu micin, nggak takut kita ya kan? Kalau enak kok, ya kenapa enggak gitu. Tapi sekali-sekali ya, Nak ya, sekali-sekali makannya ya. Oke, so
And then Miss Jesse wants to buy one Citeto yang 35 gram. Berarti itu ukuran sedang, kan banyak ukuran Citeto karena ada yang small, sedang, dan ada yang large ya. And then Miss penasaran berapa ya harga Citeto. So I tried to searching in Google and I found like in the Shopee yang 35 gram harganya 6.600. And Blibli ini apa ya, online shop ya, Shopee and Blibli harganya 5.419. Oke, terus Miss penasaran juga, how about the Alfamart and Indomaret? This is Indomaret ya nak ya. Di Indomaret harganya 6.500. Oke, kawannya si Indomaret, oh si Alfamart ya kan, samping-sampingan biasanya orang ini. Nah di Alfamart harganya 6.900. So can you tell me sebenarnya berapa sih harga Citeto ini? Dari sekian banyak ini kan pusing Miss, aduh kok banyak kali harganya. Kira-kira berapa sih harga Citeto ini? Who can answer? Who can give opinion? Coba apa yang kalian bisa dapat nak dari pemisalan Miss ini? Berapa lah kira-kira harganya ya? Who can answer? Setelah Miss searching, banyak kali di sini rupanya bilangan ya kan, maksudnya banyak di sini tawaran. So kalau ada orang nanya, jadi berapa harganya? Jangan banyak kali diiniin gitu ya kan. So the exact number of this Citeto how much? Oke, wait ya. Kalau misalnya di chat boleh nak, tapi kalau misalnya di speak up itu lebih baik ya nak ya. Oke, you can chat me ya. Oke, yang lain nak. Rp6.000 Miss, oke. 6.000 tok aja berarti ya. Oke. Nah, ada someone tell that 6.000. Kira-kira yang lain gimana nggak? Setuju nggak harganya 6.000? Coba yang lain. Kira-kira harganya berapa ya? How much is it? Ada 6.600. 5.419, 6.500, 6.900. Kira-kira harganya berapa sih? Oke, I think kalau nggak ada yang jawab berarti Miss lanjut ya. So kids, why Miss Jesse make like this? Oke, inilah yang mau kita aplikasikan dalam mencari mean. Apa itu mean? Who knows what is it mean? Bahasa Indonesianya aja. Apa itu mean? Rata-rata, Miss. Yes, we talk about rata-rata. Jadi kan di sini kan banyak nih nilai. Ada di Blibli 5.000-an, di Shopee 6.000, di Indomaret 6.500, di Alfamart 6.900. Jadi kalau misalnya Miss tanya, berapa nilainya, kita mencari mean-nya, rata-ratanya. Dari semua toko-toko yang Miss cari tadi, nggak jauh-jauh kan nak, dari ya 6.000, 5.000, tapi kan Miss mau tahu kira-kira harganya itu berapa. So, that's why we have to find the mean, rata-rata. Coba, ada yang tahu gimana cara nyari rata-rata nilai ini, Miss? Nilai ini, nak? I know, Miss. Oke, just tell. How we find the rata-rata of Citeto ini, yang banyak-banyak ini, nak? Can I speak bahasa, Miss? Yes, of course. It's okay. Kita jumlahkan semuanya, Miss, lalu dibagi 4, Miss. Lalu dibagi 4. Oke, now I want to ask you, kenapa kita bagi 4, nak? Itu kan ada 4 toko, Miss. Yes, oke, good job. Thank you ya Cici ya. So, benar ya kata si Cici ya nak ya, kalau kita mau cari kira-kira berapa ya harga Citeto ini,
Artinya coba kita cari rata-ratanya. Kita jumlahkan dari setiap toko, dari Bilibili, dari Shopee, dari Indomaret, dari Alfamart, and then kita divide, kita bagi dengan banyak toko yang kita cari. Nggak mungkin kita bagi 5 kan? Orang kita punya datanya 4, nggak mungkin kita bagi 3. Orang datanya kita punya 4, ya kan? So, add all of the value, jumlahkan semua nilainya, and then divide by 4. Oke, coba dulu, Milky Way class. Coba dicari dulu harganya. Kalau misalnya, berapa kira-kira ya harga the mean, rata-rata Citato ini? Agak ribet ya angkanya ya, nak ya. 5.419. But it's okay. Coba dicari dulu. Kira-kira ada nggak nanti rata-ratanya 8.000? Atau mungkin nggak rata-ratanya jadi 3.000? Coba dicari dulu. Yang already, you can chat me ya. Tadi kan kalian bilang kalau misalnya sekilas gini, rata-ratanya kayaknya 6.000 sih, Miss. 6.000-nya itu gitu. Tapi kalau misalnya secara exact value, nilai yang sudah kita cari berdasarkan rumus, 6.000 juga nggak? Coba dicari. Iya, Miss, 6.000. 6.000 pas? Enggak, Miss, enggak pas. Nggak pas, harus ditawar dulu. Oke. Ada yang bilang 6.354. 6.354. Oke. Oke, two people say like that. Oke, yang lain gimana? Miss tunggu yang lain nih. Kira-kira berapa nih harga si Citato sapi panggang ini? Oke, ada yang jawab 3.854. Jadi rata-ratanya 3.000. Oke, how about others? Atau mungkin rata-ratanya 12.000. Oke, coba dicari, nak. Seperti kata Cici tadi ya, we add them and then we divide. Oke, someone tell 6.204. 6.204 rupiah. Oke, yang lain Miss tunggu ya. Just add and then divide it by 4. Atau sulit angkanya, nak? Buat silap angkanya, membagikannya. Oke, Miss tunggu ya. 1 minute left. Dapat, Andre? Andre senyum-senyum aja, Miss lihat. Enam 354 dari mana ya? Is it difficult, kids? Sulit, nak? Medium, Miss. Medium. Always ya, medium. Apapun soalnya, jawabannya medium. Oke. Oke, now let's check ya. Thank you for answer. Terima kasih yang menjawab. Sekarang kita cek dulu apakah ini medium. Oh, salah. Apakah ini... kalian bisa lihat kalkulator, Miss, nak, di layar, nak? No? Miss lagi buka kalkulator. Nampak nggak di layar kalian? Enggak, Miss. Enggak ya? Enggak, Oke. Miss. Oke. Oke, stop share. Ulang lagi ya, nak ya. Wait. I will share screen. Nah, kalau gini nampak kalkulatornya, nak? Nampak, Miss. Nampak, Oke. Miss. So, oke, karena ini angkanya ini kita kalkulatorkan aja ya, nak ya, biar lebih cepat ya. So, di Shopee tadi berapa, nak, harganya di Shopee?
6.600. 6.600. Now let's speak in bahasa ya. 6,000. In English. 6,600 ya. 6.600. Kelihatan nggak? Oke, 6.600. Kemudian di Blibi berapa nak di Blibi? Aduh, sorry. 5.149. 5.419. Oke, 5.419. Oh, wait. Sorry, I have to ulang lagi. 6.600 plus 5.419. And then di Indomaret berapa, nak? 6.500. 6.500, Miss. Oke, 6.500 plus, and the last di Alfamart. 6.900. Oke, 6.900. Udah semua ya? Itulah toko-toko yang telah kita cari harga Citatonya. And then kita divide by 4 ya, karena ada 4 toko. Ya karena divide by 4. So, the result is 6.354,75 ya. Jadi kira-kira harga Citato itu berdasarkan observasi Miss, dan kita searching harganya sekitar 6.300 atau kalau pembulatan bisa kita bilang 6.400 ya nak ya. Yes. 6.400. Jadi Miss tanya lah kalian, kira-kira berarti yang paling murah di sini yang mana nak? Kalau kita tahu, oh ternyata rata-ratanya 6.400 loh, Beli, Miss. Ya, tapi Beli. Beli ini dijualnya lebih murah dari si rata-rata tadi. Pertanyaannya ya kan pasti, dari mana ya untung si Beli ini kok murah kali ditaruhnya? Kawan-kawannya yang lain aja jualnya 6 ribuan. Bahkan setelah kita cari min-nya, rata-ratanya seharusnya toko itu menjual di kisaran harga 6.300. Tapi si Beli menjual di 5.400. Berarti si Beli ini mau dia ya ini paling murah asalkan banyak orang beli ke dia. Oke? So, itulah nak alasan kenapa kita nyari min-nya. Jadi kalau misalnya ya, tiba-tiba si Andre dicari nyala di toko kelontong, misalnya JC Kelontong. Tahu nggak arti kelontong? Toko kelontong? Tahu nggak arti kelontong? Tahu ya? Yang jual apa-apa aja ada gitu ya kan? Mau jual makanan ada, ya kan? Jual alat-alat juga ada. Toko serba ada. Tiba-tiba, Miss nanti jual di harga 8.000. Kira-kira kalian mau beli nggak? Citato rasa sapi panggang di toko Miss JC harganya 8.000. Mau nggak? Enggak, Miss. Padahal Miss bilang, ini udah paling murah loh, Dek. Diskon loh ini, Dek. Belilah sama Miss JC. Mau nggak kalian belinya? Enggak, oke Andre. Coba Miss tanya Andre. Andre, kenapa nggak mau beli harga 8.000, Andre? Andre. Miss Andre nggak dengar suara Miss ya? Lagi makan, Andre? No, Miss. No. Oke, jadi kalau Miss bilang sama Andre, Andre, belilah dari Miss 8.000 Citatonya. Udah murah ini, Andre. Belilah ya. Beli 5 ya, Andre ya. Mau nggak Andre belinya dari Miss harganya 8.000? Yes. Oh, Andre mau beli 8.000 dari Miss, yes. Why, yes. Tapi Andre udah tahu, harga rata-rata Citato itu seharusnya 6.400, Andre. Jadi kalau misalnya... Oh, 6.000, Miss. Biasanya 4.000. Ini kan berdasarkan data yang dari ini ya, nak ya. Yang dari Bibi, Shopee, Alfamart, sama Indomaret. Jadi, kids, itulah maksud Miss. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu rata-rata, kalian pasti bisa membandingkan harga lain ke harga rata-rata kalian tadi. Itulah kenapa, ini nak, di bagian sini ya, Miss kasih tahu. Wait. Itulah kenapa the mean is used to summarize a data set. Jadi untuk meringkas
data-data set tadi, data set itu nak, artinya data-data yang telah kita kumpulkan tadi, baik dari Blibli, Shopee, Indomaret, Alfamart. Kira-kira kalau kita ringkas berapalah harganya, maka kita carilah min dari harga data-data tadi. Seperti itu. And then it is a measure of the center. Jadi itu menjadi senternya. Kalian bisa membandingkan dengan harga lain berdasarkan si min tadi. Ya kan? Kalau misalnya ada jual harganya 5.300 pasti lebih milih itu kan, karena kalian udah tahu harganya di 5.400 loh sebenarnya. Gitu. Oke, so any questions so far kids? Ada pertanyaan? No, Miss. No, Oke, Miss. jadi clear ya nak ya? Udah tahu kan di mana penerapan dari si min itu? Yes, Miss. Nah, kenapa Miss buat seperti ini nak? Karena pelajaran kita ini nak sangat gampang kalau misalnya kita cuma jumlah bagi. Karena untuk min itu cuma itu aja rumusnya. Tapi ketika Miss tanya nanti, apalah aplikasinya dari min ini, kalian harus tahu. Ya kan? Karena ini basicnya nak. Soalnya kalau misalnya kita masuk ke buku, ke contoh soal, gampang aja, tinggal jumlah lalu bagi. Beda sama yang geometri. Geometri kita masih berpikir kan, kalau segini tingginya, yang mana ya alasnya, yang mana ya areanya, nah itu. Tapi kalau misalnya min ini, nak, udah sangat mudah. Makanya Miss menerapkan di aplikasinya. Oke, so now let's open our book, page 123. Oke, coba nak dibuka halaman 123. Kita masuk ke buku ya. Oke. So I want someone to read number 1. I want Miss. Is that? Gracia, oke, boleh. Gracia. 1. Andrew has 4 shells. Beth has 9 shells. And Cynthia has 8 shells. If all the shells are shared equally among the children, how many shells would each child get? Oke, thank you Gracia. So it's about ini ya, data juga kan, ada bilangan, ada data yang kita kumpulkan. Si Andrew itu punya 4 kerang. Ini Andrew ya, bukan Andre ya kan. Si Andrew punya 4 kerang. Terus si Beth juga punya 9 kerang. Si Cynthia punya 8 kerang. Pertanyaannya, kira-kira kalau kita bagi rata mereka, berapa ya kira-kira seharusnya satu orang itu dapat berapa kerang? Nah, artinya kita mencari min-nya. Oke, let's see ya. Di sini before sharing. Before sharing di sini kan ada 4 ya nak ya. 1, 2, 3, 4. Untuk Andre. This is for Beth. And this is for Cynthia. Nah, kita mau bagi rata mereka. Berarti mau dibagi 3 nanti endingnya ya kan? Kira-kira satu orang dapat berapa? Yang awalnya tadi 4 nak. 4 punya si Andrew, ternyata dia supaya adil, dikasih si Beth lah, 9 punya si Beth, dikasihnya lah 3 ke si Andrew, oke? Begitu juga si Cynthia awalnya punya 8, and then she gives to Beth 1 cells. Jadi mereka dapat masing-masing 7. Inilah namanya min, rata-rata. Jadi kalau misalnya nanti misalnya berapa ya rata-rata mereka dapatkan kerang itu? Oh, rata-ratanya Miss 7. Berarti kira-kira satu orang dapat 7 kerang, Miss. Gitu. Nah, jadi ini kan secara gambaran ya, nak ya. So, if we find the formula, seperti yang tadi ya, find the total numbers of cells. Kita jumlahkan. And then we divide ke banyaknya children-nya, the number of children, karena yang mau dibagi ada 3 orang, si Andrew, Beth, sama si, siapa tadi ya? Si Cynthia, maka semuanya dibagi dengan 3. Oke, so each child get 7 cells. Oke, cuma itu aja, nah. Easy kan? What do you think about min? How to find the min? Sangat easy kan, nak? Lebih easy dari yang geometri. Setuju nggak?
Cuma dijumlah, kemudian dibagi sama totalnya, sama the number-nya, udah kita dapat min-nya. So, each child, masing-masing mereka dapat 7 cells, 7 kerang. Nah, itulah untuk yang min. Oke, sekarang coba dikerjakan nomor 2, nak. Nomor 2. And then, you can give your answer to me ya. Kira-kira nomor 2 ini gimana? But before that, I want someone to read ya. I want Brian. Brian, can you read the question of number 2? Ali, Badu, Choki, and Mahmud saw stickers from charity. The table shows the number of stickers each person saw. What Okay. is the average or mean number of stickers that each person saw? Oke, thank you Brian. Nah, jadi nak di sini kan mereka menjual ya, menjual stiker untuk acara charity ya. Nah, kemudian ternyata setelah didata, after collecting data, dicarilah, oh si Ali berhasil menjual 12, si Badu 20, si Choki 16, and si Mahmud 28. The question, kira-kira the average-nya, rata-ratanya berapa stiker sih yang dijual satu orang? Coba. You can chat me ya, your answer ya. Okay, Cici already. Okay, how about others? Remember. Wait, yeah. Okay, it's okay. I will wait. Okay, Brian, Hilary, Nicholas, Difran, Nona, Brian. Okay. Okay, what about others? Andre, Ruth. Fabio. Rapa. Alexandra. Christopher. What about your answer, guys? Okay, Gracia already. Okay, so now I want someone to tell how you find that answer. Yang sudah kirim ke Miss, coba. Ayo. Oke, oke, I want, Miss. Oke, yang belum ya, yang belum bersuara dari tadi di sini si Difran. Oke, wait ya kids ya, kita kasih kesempatan ke teman yang lain ya. Oke, Difran. How could you get that answer, Difran? Yes. Okay. Okay. Difran. Di-unmute, nak. Ya. How you get that answer, Difran? Difran. Okay, I think there's a problem, yeah. It's okay. So now I will give change to another. Oh, suara Miss terlalu kecil ya, Difran ya?
Okay, now you can please ask how you got that answer. Coba di-explain, kayak mana dapat 19, how you get that. Masih kurang jelas suara Miss Tifran? Oke, how about others? Yang lain suara Miss kekecilan nggak, nak? Kedengaran jelas, Miss. Jelas, Miss. Is it clear ya? Oke, mungkin koneksi Difran ya, suara Miss kekecilan ya, nak ya. So now I want give change to Hillary. Okay, Hillary, please tell us how to find the mean of this problem. In the first, I add 12 plus 20 plus 16 plus 28 equal to 76. 76, okay. Then I divide 76 divide 4, so it becomes 19. Okay, so others, do you agree with the answer 19, the mean? Miss. Yes, ya. Okay, because if you want to find the average, average itu sama dengan mean ya, nak ya. Artinya sama ya, rata-rata. So, first we have find the total number of sticker sold. Ini kan sudah terjual, maka kita cari jumlahnya. And then don't forget we divide into the number of people. Karena yang mencari data itu hanya 4 people, so we divide into 4. So we got 19 sticker. Jadi nak, kira-kira rata-rata penjualan stiker mereka itu satu orang menjual 19 stiker. Oke, so it's easy ya, how to find the mean ya nak ya. Sangat mudah ya. So I think for another number besok aja kita bahas ya, karena we have so many times to discuss mean, median, and mode. Karena ini cuma satu bab ya kan untuk term ini. Okay, now I will stop share. Mati rupanya kamera, Miss. Okay, so kids, you can you can find your mean of your final exam. Jadi kan kalau misalnya waktu ujian kan ada skornya kan, nak? Ada skor ujian kalian. And then you can find the mean. Misalnya jumlah dari science plus math plus computer plus PKN. Pokoknya semua subjek yang kalian ujiankan, kalian tulis jumlahnya, and then you divide into how many subject that you add. Nah, dari situ kalian bisa tahu kira-kira rata-rata nilai kalian berapa. Oke? Nah, so I think that's all ya kids ya. If you have any question, feel free to ask me about mean. Ada yang mau ditanyakan, nak? Masih confused about mean? Or is it easy, Miss? It's very easy, Miss. Ada yang masih bingung untuk mencari mean? No? No ya. Jadi ingat ya nak ya, kalian bisa mencari mean kalian dari rata-rata nilai kalian di exam. Kira-kira berapa sih dapat nilai kalian? Okay, so if there is no question, kita nggak ada homework ya for today because this is the first time we meet. It's okay. So prepare yourself for tomorrow ya. Tomorrow we will discuss about another word problem about mean. Jadi kita akan membahas mean dari dalam bentuk soal cerita lainnya. Okay, so before I end this meeting, we have to have a screenshot of our meeting for today. So please give your reaction, kids. Okay, don't forget to smile. Where is your face? Christopher, Fabio, Rapa, Alexandra, Andre. Okay, yeah, it's okay, yeah. 1, 2, 3, smile. Okay, thank you, kids. Have a nice day. See you tomorrow. Bye-bye. Yes, Miss. Thank you, Miss. Bye-bye. Bye, Miss. Thank you for today. Bye. Bye-bye. Have a nice day, kids. Bye-bye. Bye-bye.